Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita menyelesaikan kelim pada busana. Sebelumnya, apa sih kelim? Kelim itu adalah sebuah penyelesaian pada tepi bawah busana, baik pada busana rok, ya, atau blus, atau pada ujung lengan, ujung bawah lengan. Nah, ini saya akan mempraktekkan dua jenis tusuk untuk penyelesaian kelim, yaitu pertama dengan menggunakan tusuk flanel, ya, dan yang kedua saya akan mempraktekkan dengan tusuk sumsang atau tusuk yang tersembunyi. Jadi kelimannya tidak terlihat, berbeda nanti dengan tusuk flanel. Baik, langsung saja saya akan mempraktekkan satu jenis itu, yaitu tusuk flanel dengan menggunakan tusuk flanel. Pertama kita siapkan dulu ya jarum yang berisi benang, dan benangnya ini sebaiknya yang dibuhul itu 1 lembar saja. Jadi yang dibuhul jangan sampai 2 lembar, tapi 1 lembar benang saja supaya tidak terlalu tebal ya. Jadi 1 benang saja yang dibuhul. Lalu kita mulai saja. Jadi nanti jalannya kita mengelim itu dari atas ke bawah. Jadi dari sini ke bawah untuk tusuk flanel. Nah, pertama kita tusukkan dulu bagian atas. Tidak tembus ke bagian bawah dulu. Selanjutnya dari bagian atas nih ya, kita turunkan menyilang ke bagian bawah dan tusukkan atau ambil satu serat saja ya dari bagian bawah kain ya, dari bagian sini, lalu tusukkan juga di atasnya atau di obrasannya. Jadi dua kali menusukkan. Selanjutnya tarik benang ya, seperti ini bentuknya diagonal, lalu tusukkan lagi ke arah bawah secara diagonal juga. Nah, tusukan yang di bawah sini ini kalau bisa itu jangan sampai tembus ke bagian dalamnya ya, jangan sampai tembus ke bagian luar, supaya nanti yang tembus itu adalah bagian garis yang terluar saja. Nah, kita tusukkan seperti ini. Lanjut ke melintang lagi ke sini, tusuk di bagian dalamnya. Sedikit saja ya tusukannya, jangan terlalu banyak seperti ini. Ini adalah cara yang salah. Jadi kita menusukkan ke bagian bawah itu sedikit saja ya, 1 serat saja, lalu tusukkan lagi ke bagian atas atau di bagian obrasannya. Jadi obrasannya kena ya, seperti ini. Lalu tusukkan lagi ke sampingnya, tidak mengenai bawah. Ya, sudah ditusukkan, tusukkan lagi ke sini dengan cara yang sama seperti tadi. Ya. Lalu berapa sih besaran dari jarak antara tusuk sebelah kanan dan tusuk sebelah kiri secara diagonal ini? Nah, intinya jaraknya dihitung itu dari jarak tusukan yang ada di bagian luar sini. Jika diperhatikan ya, jarak dari tusukan sini sampai tusukan sini itu maksimal 1 cm, atau bisa kita buat itu lebih rapat ya. Jadi mungkin setengah senti atau 7,5 mili gitu ya. Jadi kalau bisa tuh jangan sampai terlalu lebar gitu ya untuk tusuk flanel, apalagi jari ini nantinya bisa masuk dalam sebuah selisih di kelim ya. Jadi jari ini jangan sampai masuk, supaya apa? Jika jarinya masuk, ketika kita akan menggunakan pakaian ini gitu, baik di bawah ujung perung lengan
atau bawah lengan, atau mungkin di bawah lingkar kaki, atau ini rok di bawah ini bisa nyangkut dengan dengan kaki, dengan lengan, seperti itu. Jadi kalau bisa ini jarak antara tusuk di atas dengan tusuk yang di bawah ini kalau bisa jangan terlalu renggang gitu. Setidaknya 1 cm saja. Ya, kita tusuk lagi seperti ini, lalu diulang sampai selesai kelimannya. Nah, jangan lupa untuk jeda semua tusukan ini kita beri tusuk kunci ya. Jadi untuk menguatkan supaya jika flanel ini atau benang ini tertarik, itu tersangkut, dia akan tetap kuat karena kita punya jahitan pengunci ya. Jadi jahitan pengunci itu cukup ditusukkan saja di bagian atasnya seperti ini, jadi di bawahnya tidak kena supaya tidak terlalu banyak yang tembus ya. Seperti ini, sisakan benangnya lalu masukkan jarumnya ke benang. Nah, saya ulangi lagi untuk jahitan pengunci. Tusukkan seperti ini, lalu sisakan ya, sisakan benangnya, lalu masukkan jarum di antara lubang benang tersebut. Nah, seperti itu tusukan pengunci. Jadi setidaknya 2 kali zigzag flanel ini itu kita ada tusukan pengunci supaya keliman kita menjadi kuat. Seperti itu. Lanjut kita mengelim sampai bawah. Nah, ini jika terlihat tampak bagian dalam itu seperti ini, seperti tusuk flanel ya, zigzag seperti flanel, tapi di bagian luarnya ini tidak terlihat ya, tusuknya tidak terlihat kecuali hanya titik-titik saja gitu ya. Jadi halus di bagian luarnya. Dan kalau bisa saat kita menjahit atau mengesum kelim dengan tusuk flanel, kalau bisa jangan sampai terlalu tertarik ya, atau berkerut seperti itu. Jadi usahakan sehalus mungkin. Nah, ini adalah hasil jadi dari tusuk flanel ya, kelim dengan menggunakan tusuk flanel. Jadi dari bagian dalam terlihat zigzag, tapi dari bagian luarnya halus. Jadi seperti tidak ada jahitannya gitu. Jadi satu lagi tadi yang harus diperhatikan sebelum kita mengelim dengan tusuk flanel ya, sebaiknya kelim tersebut sudah disetrika ya, sudah disetrika supaya besaran dari kelim ini bisa sama rata ya, atau bisa lebih rapi. Boleh kita beri alat bantu yaitu dengan pentul atau dijelujur dulu gitu ya, silahkan, supaya besaran dari kelim ini sama dan tidak berkerut ya. Selanjutnya kita menggunakan benang dengan warna yang sama ya, benang dengan warna yang sama. Walaupun ini adalah jahitan di bagian dalam, tapi alangkah baiknya kalau kita memilih benang yang warnanya sama dengan baju yang akan dikelim, seperti itu. Nah, ini jika sudah selesai mengelim ya, sudah selesai mengelim sekeliling kelim pada busana, ini jangan lupa diberi jahitan pengunci lagi seperti ini. Setidaknya sampai 2 kali ya, 2 kali jahitan pengunci. Nah, sudah selesai. Ya, seperti ini. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana kita mengelim busana dengan
tusuk sumsang atau tusuk yang tersembunyi. Pertama saya akan mempraktekkan dulu di obrasan ya, dengan penyelesaian yang sudah diobras ya. Kalau tadi flanel berjalannya dari atas ke bawah, kalau sumsang itu akan lebih mudah, cara berjalannya itu dari bawah ke atas, jadi dia jalannya maju ya. Pertama kita tusukkan dulu ke bagian atasnya, lalu ditusukkan lagi di bagian bawahnya seperti ini. Dengan tusukan awal boleh kita awali dengan jahitan pengunci ya. Lalu jarum ini ya kita masukkan ke obrasan ya, kita masukkan ke obrasan di bagian bawahnya. Jadi jarumnya masuk, setelah masuk jarumnya dikeluarkan lalu ditusukkan ke bagian bagian bawah ya. Seperti biasa, yang ditusukkan ke bawah adalah jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak yang ditusukkan, cukup satu serat saja seperti ini. Lalu diambil benangnya, ditusukkan lagi ke atas dan diselipkan ke obrasannya ya, lalu tusukkan lagi ke bawah. Ya, jadi benang yang berjalan itu ada di bagian dalam obrasan. Jadi benangnya tidak terlihat, berbeda seperti tusuk flanel yang barusan kita lihat sama-sama. Nah, ini yang ditusuk hanya sini. Ya, jadi bagian dalamnya ditusuk juga. Ya. Selanjutnya, nah sama seperti flanel ya, jarak tusuk sumsang juga jangan terlalu lebar ya. Jangan terlalu lebar, jangan sampai 1,5 cm. Setidaknya 1 cm ya maksimal lebar dari tusuk sumsang supaya tidak nyangkut. Ya, supaya tidak nyangkut dan tidak mudah rusak. Seperti itu. Ya, sama juga diberi jahitan pengunci setiap beberapa langkah ke depan ya, diberi jahitan pengunci supaya lebih kuat. Setidaknya 2 langkah ke depan, setiap 2 langkah itu kita berikan jahitan pengunci. Nah, seperti ini. Ya, hasil jadinya seperti tidak ada jahitan ya, seperti tidak ada jahitan karena benang itu masuk ke dalam obrasan. Ya, benang masuk ke dalam obrasan dan dia dijahitkan hanya sedikit ke bagian bawah lalu masuk lagi ke obrasan. Sehingga dari bagian baik pun tidak terlihat, tapi dia menempel ya. Dia menempel dan benang tidak terlihat dari bagian dalamnya. Tidak seperti tusuk flanel yang terlihat seperti itu ya. Setelah selesai boleh kita beri jahitan pengunci sampai 2 kali. Seperti ini. Lalu saya akan mempraktekkan juga bagaimana kita menyelesaikan kelim dengan tusuk sumsang. Dengan penyelesaian bawah kelim itu dilipat seperti ini. Jadi misalkan kita tidak menggunakan obrasan di kelimannya, lalu bagaimana cara kita membuat kelim dengan tusuk sumsang? Sama seperti yang barusan ya. Jadi benang itu, kalau tadi benang masuk ke obrasan, kalau yang ini benang masuk ke dalam lipatan ya, ke dalam lipatan, lalu keluar jarumnya sambil menusukkan ke bagian bawah seperti ini. Masukkan lagi ke dalam lipatan, tusuk lagi ke bagian bawah. Nah, seperti ini.
Jadi benangnya masuk ke dalam lipatan kainnya. Nah, seperti ini. Terus kira-kira saat 2 langkah atau 3 langkah ke depan itu kita tetap beri jahitan pengunci ya, supaya tetap kuat jahitannya. Nah, seperti ini. Jadi sama-sama tidak terlihat gitu ya, sama-sama tidak terlihat, dan dari bagian baiknya pun sama gitu ya. Jadi ini adalah tusuk sumsang yang penyelesaian tepi busana yang dilipat gitu ya, tanpa adanya obrasan. Nah, sekarang apa sih bedanya saat kapan sebaiknya kita menggunakan kelim busana menggunakan tusuk flanel dengan kelim busana menggunakan tusuk sumsang? Biasanya tusuk flanel ini digunakan pada bagian busana, yaitu busana seperti celana ya, pada bagian celana, pada bagian rok gitu ya, atau busana bagian bawah. Karena apa? Karena busana tersebut membutuhkan kelim yang lebih kuat gitu ya, kelim yang lebih kuat. Jadi flanel ini merupakan kelim yang lebih kuat karena dia tusukannya di atas dan di bawah, sehingga dia pegangannya lebih kuat. Kalau tusuk sumsang, dia kelebihannya lebih halus daripada tusuk flanel karena dia tidak terlihat jahitannya. Dia jahitannya terdapat di dalam. Ya, jadi tusuk sumsang ini cocok digunakan di blus atau busana atasan gitu ya. Jadi ada pendapat seperti itu.